Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan beribu yang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali mengambil pelajaran faedah dari kitab Tauhid. Dan kita kemarin sedang menyampaikan pembahasan bab yang kelima, yaitu ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Ini berdakwah, mengajak kepada kalimat la ilaha illallah atau mengajak kepada ini tauhid. Bapak sekalian, seperti yang telah kita sampaikan kemarin, bahwa ketika beliau telah sampaikan bab yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keempat, yang isinya adalah penjelasan tentang hakikat tauhid, keutamaannya dan bahaya syirik. Maka setelah kita mengetahui pentingnya tauhid dan kedudukan tauhid dalam agama kita, harus tergerak untuk kita mendakwahkan tauhid. Dan mendakwahkan tauhid adalah prioritas utama, sebagaimana para nabi, seluruh para nabi, mereka awal dakwahnya adalah dakwah tauhid. Karena ini adalah modal pokok kita untuk nanti selamat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kewajiban-kewajiban agama kita, salat, puasa, zakat, haji dan semisalnya, Bapak sekalian, ini adalah derajatnya di bawah kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan terhitung salat kita, puasa kita, haji kita kalau sampai tauhid kita tidak benar. Bapak sekalian, kita masuk pada dalil yang terakhir setelah berbawakan dalil-dalil yang sebelumnya, dalil ayat, kemudian hadis, kemudian kita masuk pada dalil yang terakhir, yaitu la'utiyanna rayah ghadan. Mengikuti bos. Fabatan nasu yakuluna bainatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahu wada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna an yu'taha. Faqala aina Ali bin Abi Thalib faqila huwa yastaki ainaihi wa arsalu ilaihi fa'udhiya bihi fabasaqa fi ainaihi wa ja'ala fabaraka allam yakun bihi wa ja'ala fa'atahu rayata faqala undur ala rislika hatta tanzila bisihatihim thumma da'uhum ilal islami wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'im. Ya. Sekalian, dalil yang terakhir yang beliau bawakan ini bahwa Rasulullah SAW berkata yauma Khaybar, pada waktu perang Khaybar,
Perang Khaybar yaitu perang untuk menaklukkan benteng Yahudi yang ada di Khaybar. Nabi katakan lautiyanna ar-rayah qadan. Benar-benar aku akan berikan bendera ini besok pagi. Ini menunjukkan bahwa sekalian bendera itu identitas. Boleh kita punya bendera untuk yaitu identitas eksistensi kita, dan tiap negeri juga punya bendera masing-masing. Yang tidak boleh itu memperlakukan bendera dengan cara-cara yang hulu, dengan cara-cara yang keterlaluan, sehingga seakan-akan ya ini sakral dan sampai pada tingkat-tingkat yang tidak sewajarnya. Bendera adalah simbol bahwa kita masih eksis, ada gitu. Sehingga dalam peperangan bendera itu selalu tidak boleh jatuh, selalu dia kibar-kibarkan bahwa dia masih eksis. Lautiyan ar-rayah ghadan, benar-benar aku akan berikan bendera besok. Rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Akan aku berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan dianya Allah dan Rasulnya juga mencintai orang tersebut. Bapak sekalian, ini adalah apa yang Nabi sampaikan dan yang membuat para sahabat betul-betul mereka sangat berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan pada saat itu. Karena orang yang akan diberikan bendera itu, dia dikatakan oleh Nabi, dia termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian pula Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ini gelar atau ini adalah keadaan yang sangat luar biasa. Atau dipastikan orang itu adalah orang yang betul-betul ini punya kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itulah para sahabat sangat berambisi untuk mendapatkan bendera itu. Bukan karena ambisi kepemimpinan, sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak pernah ambisi seperti ambisinya pada malam hari itu atau pada saat itu. Bukan karena ambisi kepemimpinan, tapi ambisi untuk dia ditakyin atau ditegaskan menjadi orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Dan tentu ini adalah kebaikan yang sangat besar. Yaftahullahu ala yadaihi, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya, atau melalui orang tersebut Allah akan memberikan kemenangan. Ini termasuk diantara berita nubuah. Nabi menyampaikan sesuatu yang belum terjadi, dan Nabi tidak berbicara kecuali dengan wahyu Allah SWT. Asalnya Rasulullah SAW, Bapak sekalian, tidak tahu perkara yang gaib. Sebab la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Tetapi terkadang Allah menyampaikan beberapa hal kepada Nabi, hal-hal yang sifatnya gaib, sehingga Nabi menyampaikan kepada kita, dan itu pun sebatas yang Allah wahyukan kepada beliau. Tetapi asalnya beliau tidak mengetahui perkara yang gaib, sehingga beliau juga pernah terluka di peperangan. Beliau juga pernah mencari-cari barang yang hilang, barangnya Aisyah yang hilang dan tidak ketemu-temu. Ini menunjukkan beliau tidak mengerti perkara yang gaib. Sedangkan kalau beliau menyampaikan berita-berita tentang masalah gaib, masalah surga, masalah neraka, masalah akhirat, masalah masa depan, masalah beberapa prediksi yang disampaikan, berita-berita akhir zaman, itu adalah semuanya semata-mata berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara kecuali semata-mata dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yuqtaha. Malam hari itu orang-orang kemudian saling membicarakan, diskusi, yakni berharap semuanya itu mereka bisa diberikan bendera itu. Mereka berharap mereka lah yang nanti akan diberikan ini bendera itu. Falamma asbahu, dan ini menunjukkan bahwa sekalian para sahabat adalah orang-orang yang betul-betul memiliki semangat untuk mendapatkan kebaikan, sehingga mereka membicarakan siapa yang akan diberikan bendera itu, karena semuanya mereka berharap disebabkan apa yang disampaikan Nabi tersebut, yaitu orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Falamma asbahu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayuqtaha. Tatkala datang pagi hari subuh, maka mereka bersegera untuk menghadap Nabi. Mereka semuanya berharap seandainya dia yang akan diberikan ini bendera tersebut. Dan ini menunjukkan sifat yang baik dari para sahabat Nabi, yang mereka sangat berambisi berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Bukan berambisi dengan dunia, bukan berambisi dengan jabatan, kedudukan, kepemimpinan, tapi mereka ingin sekali menjadi orang yang dikatakan Nabi, Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian faqala, Nabi mengatakan, aina Ali ibnu Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Nabi tanyakan di mana Ali, atau mencari Ali. Faqila, maka dikatakan huwa yastaqi ainai, ya Rasulullah, Ali sedang sakit mata, kedua matanya dia sedang sakit. Fa arsalu ilaihi, maka Nabi pun mengutus mereka untuk mendatangkan Ali, supaya membawa Ali ke hadapan Nabi. Fa'utiya bihi, maka Ali pun kemudian didatangkan di hadapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi ainaihi, maka Rasulullah pun kemudian yaitu meludahi kedua matanya, wada'alahu, dan berdoa untuk Ali. Bapak sekalian, ini adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tidak boleh, yaitu ada orang sakit mata kemudian kita ludahi matanya. Ini adalah perbuatan ini khusus Nabi, yaitu bagian daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berdoa kepada Allah untuk kesembuhan yakni Ali bin Abi Thalib. Fabara'a, maka penyakitnya pun hilang. Ka'allam yakun bihi waja'un, seakan-akan matanya itu tidak pernah sakit sama sekali. Sehingga setelah Nabi ludahi, Nabi berdoa kepada Allah SWT untuk Ali, maka matanya itu sembuh total dan tidak seperti seakan-akan tidak pernah mengalami ini sakit. Fa'tahu ar-rayah, lalu bendera itu pun diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Waqala, dan Nabi mengatakan, ungfut ala rislik, hati-hati atau pelan-pelanlah kamu ya Ali, hatta tangsila bisahatihim, sampai kamu yaitu sampai tujuan. Hati-hatilah pelan-pelan sampai kamu ke tempat tujuan. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka ke dalam Islam. Bapak sekalian, peperangan dalam agama kita bukan tujuan, tetapi tujuannya adalah dakwah, mengajak manusia kepada Islam, ini kepada tauhid. Sehingga sebelum Nabi melakukan penyerangan, maka Nabi perintahkan untuk menyampaikan dulu kepada mereka tawaran yang Islam, diajak masuk Islam. Kalau tidak mau, ya mereka bayar jizyah.
Kalau tidak mau pula, maka mereka ya kemudian kalau perang ya kemudian baru ini perang. Sehingga tujuan peperangan dalam agama kita bukan sekedar untuk menaklukkan negeri, tetapi dalam rangka untuk menyebarkan ya ini agama, mengajak manusia kepada ya ini tauhid. Kalau mereka masuk Islam berarti sama dengan kaum muslimin yang lainnya, dan tidak dalam rangka bukan untuk menindas atau mengeruk kekayaan, atau ya ini bukan dalam rangka untuk yaitu tujuan-tujuan duniawi, tapi yang penting, yang paling utama adalah untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi katakan, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala bi, dan kabarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan, setelah kita mengajak mereka kepada Islam, maka ajarkan apa saja yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahu apa yang harus dilakukan ketika dia berislam. Pentingnya kita untuk mengetahui ajaran-ajaran Islam agar setiap kita pun kemudian juga bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh ini agamanya. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang melalui engkau, ada satu orang mendapatkan hidayah dengan sebab kamu, itu lebih baik dibandingkan dengan unta merah. Ini harta yang paling mahal pada zaman itu. Ini adalah diantara keutamaan dakwah yang menjadi pembahasan adalah pada kalimat ini. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Di antara keutamaan dakwah sekalian sangat banyak sekali. Di antaranya adalah pahala dakwah. Seandainya ada satu orang yang mendapatkan petunjuk, maka itu lebih baik dibandingkan dengan ini mendapatkan unta merah atau harta yang paling mahal pada zaman itu. Tapi sekali lagi ini berkaitan dengan ini keimanan, keyakinan kita apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin dia akan ini memiliki semangat tersendiri untuk dia berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu utamanya sangat banyak, sangat sekali. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang lihat beberapa faedah yang diajarkan di dalam riwayat tersebut. Yang pertama, riwayat tersebut menjelaskan tentang fadilatun zahiratun li Ali bin Abi Thalib. Ini keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ali statusnya dengan Rasulullah SAW sekalian, beliau sepupunya Nabi dan masuk Islam ketika masih waktu kecil. Kemudian juga Ali menantunya Nabi, mendapatkan ini istrinya adalah Fatimah. Kemudian Ali juga khalifahnya Nabi, khalifah yang keempat. Dan Ali diantaranya adalah ini orang yang matinya syahid, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang mereka memiliki sikap ekstrim, mengkafirkan kaum muslimin, bahkan sampai pada mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan alasan ini tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran itu yang sampai sekarang terus bergulir, ini aliran orang-orang Khawarij. Dan di antara keutamaan Ali adalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ini termasuk di antara bantahan kepada Khawarij yang sampai kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib dengan alasan Ali tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya bahwa ketika terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah,
Lalu Ali mengutus hakim, Muawiyah mengutus hakim untuk berunding sampai terjadi perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh orang-orang Khawarij, terjadinya perdamaian dengan kedua hakim tersebut dianggap berhukum dengan hukum manusia, sehingga mereka pun memerangi Ali dengan alasan tidak berhukum dan hukum Allah SWT, sampai pada tingkat kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah sebuah kerusakan jadi pemikiran dan ini kebodohan terhadap agama Allah SWT. Dan terus pemikiran seperti itu akan terus terwarisi dari zaman ke zaman, Bapak sekalian, sampai pada zaman kita ini banyaknya atau adanya orang-orang yang mereka sangat gampang mengkafirkan kaum muslimin dengan alasan-alasan yang ini sebenarnya merupakan kebodohan orang tersebut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan yakni mencintai. Allah yakni mencintai, sehingga Allah pula mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kecintaan Allah yaliqu bijalali, sesuai dengan keagungan Allah taala. Kecintaan Allah tidak sama dengan kecintaan yakni makhluk, bersih dari segala yakni cacat dan kekurangan. Kemudian yang ketiga yaitu semangatnya para sahabat dalam masalah kebaikan, dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Dan diantara juga yang menunjukkan semangatnya para sahabat dalam kebaikan, sekalian, mereka semangat berlomba-lombanya dalam urusan akhirat, bukan dalam urusan yakni dunia. Sehingga pernah para fuqara dari kalangan muhajirin, mereka datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya dari kalangan kami, mereka itu telah mendahului kami dalam kebaikan. Kami salat, mereka salat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan-kelebihan harta yang mereka miliki. Lalu Nabi mengajarkan zikiran kepada para sahabat yang bisa menyamai ini sedekahnya orang-orang yang kaya. Dan ternyata orang-orang kaya pun juga mendengar apa yang diajarkan Nabi, dan mereka juga berzikir sebagaimana zikirnya orang-orang miskin tersebut. Orang miskin ini pun protes lagi kepada Nabi, mengadukan lagi, ya Rasulullah, mereka melakukan apa yang kami lakukan. Nabi katakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya sudah, bagaimana lagi, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah ini kehendaki. Di sini sekalian, para sahabat, orang-orang yang miskin dari kalangan para sahabat, tidak iri dengan harta mereka, tetapi yang mereka iri adalah itu mereka meraih kebaikan pahala-pahala yang besar yang mereka belum bisa untuk meraihnya, sehingga semangatnya bersaing adalah dalam urusan yakni akhirat. Dan ini adalah alamat kebaikan, karena untuk urusan akhirat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasari'u wasabiqu, yang artinya adalah untuk bersegera dan supaya berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan akhirat itulah hendaklah mereka berlomba-lomba meraih yakni keagungannya. Ini adalah alamat kebaikan seseorang apabila seorang itu dia punya semangat berlomba dalam urusan yakni akhirat. Dalam urusan dunia, Nabi bahkan Allah dan Rasulnya mencela tentang orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk urusan ini dunia. Karena berlomba-lomba untuk urusan dunia itu akan membinasakan. Sehingga Nabi pernah mengatakan, ini mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian justru kalau dunia itu dibukakan bagi kalian. Fatanafasuha kama tatanafasuha. Lalu kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia
sebagaimana orang-orang terdahulu juga mengejar dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum, lalu kalian akan dihancurkan oleh dunia itu sebagaimana mereka juga telah dihancurkan oleh dunia. Sekalian, berlomba-lomba dalam urusan dunia itu tercela dan hanya akan menghasilkan kebinasaan. Karena berlomba urusan dunia sebagaimana kita lihat, berlomba dalam perseorangan meraih kepemimpinan, harta dan semisalnya, itu rata-rata mewariskan kezaliman, saling jegal menjegal, saling jatuh menjatuhkan, saling hancur menghancurkan, saling mengumpat, merendahkan, sehingga menimbulkan malapetaka di antara para pesaing, yaitu dunia. Adapun kaum muslimin diajarkan oleh Allah SWT untuk bersaing dalam urusan yakni akhirat. Dan urusan dunia hendaknya yaitu melihat kepada yang lebih rendah. Ungdur ilaman huwa asfala minhu. Hendaklah melihat yang lebih rendah darinya supaya lebih menenteramkan dan ini lebih bisa mensyukuri nikmat Allah SWT. Tapi dalam urusan akhirat hendaknya kita melihat yang lebih ini tinggi dari kita. Kemudian sekalian, yaitu adab-adab di dalam peperangan. Yang Nabi mengajarkan adab dalam peperangan itu selain berhati-hati, pelan-pelan sampai tempat tujuan, Nabi mengajarkan untuk yaitu menyampaikan dakwah sebelum ini menyerang. Sebab tujuannya adalah bagaimana mendakwahkan yakni Islam supaya mereka bisa yaitu menerima Islam. Dan itulah yang tujuan yang paling besar, yaitu menyebarkan agama Allah agar mereka menjadi ini orang-orang yang menjadi para hamba Allah yang beribadah kepada Allah SWT. Sehingga wajibnya dakwah sebelum dia melakukan yakni penyerangan kepada orang-orang kafir. Kemudian yaitu pahala dakwah yang sangat besar, diantaranya ada seperti yang Nabi sebutkan, satu orang mendapatkan hidayah melalui kita, maka itu lebih baik dibandingkan dengan onta merah, harta yang paling mahal pada zaman itu. Ini adalah perbandingan berkaitan dengan pahala ini orang yang berdakwah. Sehingga seorang muslim hendaknya dia memiliki semangat untuk berdakwah dalam rangka mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, ini adalah pembahasan yang dalil yang terakhir yang beliau bawakan berkaitan dengan bab ad-du'a'u ila sadati an la ilaha illallah. Ini berdakwah mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Dan juga termasuk di antara faedahnya adalah ini beriman kepada takdir. Terkadang orang yang tidak mencari-cari, dia mendapatkan sebagaimana Ali bin Abi Thalib, dia tidak sedang hadir di majelis itu untuk mencari-cari kepemimpinan, tetapi malah dicari oleh Rasulullah SAW. Ini adalah kaitannya dengan masalah takdir. Terkadang orang yang mereka tidak mencari dan mengharapkan, dia malah kemudian mendapatkan apa yang tidak dicari tersebut. Demikian, sekalian kita cukup sekian dulu. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.